Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Buat kamu yang sekarang sedang buka YouTube ini, sudah dipastikan kamu sedang belajar untuk seleksi kompetensi bidang CPNS untuk jabatan petugas barang bukti. Kemarin kan sudah ada beberapa nih video tentang petugas barang bukti. Nah, ini ada part 2-nya gitu ya. Jadi makin banyak kamu belajar, insya Allah kamu akan bisa lolos nanti gitu. Saingannya sebenarnya 1 banding 3 ya. Tapi ya nggak ada salahnya gitu untuk terus belajar. Ya, semangat terus, semoga bisa rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga komen di bawah atau share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Oke, untuk kisi-kisinya saya ulangi lagi ya. Jadi untuk petugas barang bukti itu ada peraturan perundang-undangan nasional, harus tahu undang-undang lah ya, karena bagian-bagian hukum gitu kan. Terus ada fungsi pengelolaan barang bukti, uraian tugas, sistem informasi, manajemen, administrasi data, hingga operasi perangkat lunak dan pengolahan data. Khususnya ada untuk aturan penggunaan, pengelolaan identifikasi data, integrasi data, analisis data, hukum acara pidana, perdata. Ini penting nih, memahami tentang hukum-hukum ya, gitu karena petugas barang bukti serta penyusunan laporan dan layanan. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, barang rampasan negara adalah apakah A yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau B, barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana. Atau yang C, barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana yang tidak diketahui lagi pemiliknya, atau D, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang pasti jawabannya bukan yang D ya. Tapi kita lihat untuk barang rampasan itu adalah yang B, yang paling panjang. Gitu ya. Tapi intinya adalah barang rampasan itu menurut RI Peraturan Kejaksaan RI nomor 7 itu merupakan barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara. Jadi memang yang dirampas untuk negara sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau ada dua, selain barang rampasan itu adalah barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas. Jadi tidak hanya dari putusan pengadilan, tapi juga sesuai kata hakim gitu ya, penetapan hakim dirampas untuk negara, digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana. Seperti itu. Next, ketentuan label barang sitaan berwarna merah untuk, kalau yang merah itu untuk apa? Apakah yang masih dalam proses penyidikan, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang belum mendapatkan keterangan secara jelas, atau yang sudah diproses penyidikan atau penuntutan. Ya, benar jawabannya yang A ya. Jadi barang yang berwarna merah itu, yang labelnya merah itu adalah barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan. Seperti itu. Nah, label itu dimaksudkan untuk mencegah kerusakan, gitu ya. Dengan ketentuan yaitu label barang sitaan berwarna merah untuk barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan. Terus yang lain-lain gimana nih, gitu ya? Bisa di Google juga ya, gitu jawabannya. Tentang label barang sitaan. Kalau yang berwarna kuning untuk apa? Kalau yang merah tadi kan untuk yang apa yang sedang penyidikan ya. Kalau yang kuning untuk ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau udah jelas kekuatan hukumnya dia dilabeli warna kuning. Seperti itu. Pengisian data pemulihan aset nasional pada ARSIS singkatan dari, jadi singkatan dari ARSIS itu apa? Aset Rubric Security System, Aset Recovery Security Data System, Aset Recovery Secure System, atau Aset Recovery Secure Data System. Ya, benar jawabannya adalah Asset Recovery Secure Data System. Nah, ini ARSIS. Itu harus tahu nih tentang aset data. Ya, terus ada barang sitaan yang dititipkan di Rukbasan, pemeliharaannya ada di bawah tanggung jawab Rukbasan. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan wajib melakukan pengecekan secara berkala sekurang-kurangnya berapa kali?
Ya, benar ya. Jadi 1 bulan sekali itu wajib dicek seperti itu. Dan hilang nggak kayak gitu ya. Nah, dalam melaksanakan tugas seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menyelenggarakan fungsi berikut ini kecuali A. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja. Seksi pengelolaan barang bukti ya dan barang rampasan. Atau B. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. C. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan hingga penyelesaian barang rampasan. Atau D. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penjualan barang bukti. Yang salah adalah yang ya ini ya, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penjualan barang bukti. Jadi itu bukan tugasnya pengelola barang bukti dan barang rampasan. Seperti itu. Tugasnya terus apa aja gitu ya. Ya tadi ada 1 sampai 5 mulai dari penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan penyiapan pertimbangan hukum, pengelolaan barang bukti, penyiapan pelaksanaan koordinasi gitu ya, pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan. Seperti itu. Next, berapa jumlah minimal alat bukti? Oke, 2 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti adalah 2, gitu ya, disertai oleh keyakinan hakim. Pengelolaan barang bukti dilakukan meliputi berikut ini kecuali ya pengecatan ya, nggak harus tuh barang bukti dicat. Kayak gitu ya, tapi meliputi apa adanya pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta penyelesaian barang rampasan. Itu ya, jadi pengecatan nggak ada. Apa yang termaksud sebagai barang bukti fisik dalam sebuah kasus kejahatan? Fisik ya, fisik, barang bukti fisik. Ya, senjata api yang digunakan dalam kejahatan jelas ya, kalau yang lain itu bukan bukti fisik. Gitu ya, konkret bendanya itu. Apa yang dimaksud dengan data barang bukti? Ini soal terakhir. Yang dimaksud dengan barang bukti, data barang bukti itu ada fakta atau informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Gitu. Jadi data kan dia data barang bukti kan. Jadi fakta dan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana mencakup berbagai jenis informasi nih seperti dokumen, rekaman atau barang fisik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penyelidikan dan peradilan. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe ya. Dan juga kalau teman-teman merasa kurang nih, pengen latihan banyak soal lagi nih, biar lebih siap min gitu ya. Admin siapkan tryout gitu ya, sejumlah 135 soal dengan sistem CAT kayak gitu, dan kita desain khusus untuk jabatan ini. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa buat WA ke admin salesnya di kolom deskripsi. Itu aja Min Jobs doain semoga yang nonton ini bisa lulus seleksi CPNS 2023. Selamat belajar.